Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Ya, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Iya, tema firman Tuhan hari ini dari gereja yaitu mengerti kehendak Tuhan, mengenal kehendak Allah. Bapak Ibu, saya percaya dalam hidup ini, di dalam kita mengiring Tuhan, tentunya satu yang Tuhan harapkan yaitu apa? Kita mengerti kehendak Allah. Cuma itu saja, nggak ada yang lain. Bagaimana kita ini dalam hidup kita mengerti kehendak Tuhan. Kita tahu bersama, Yesus berkata pada satu saat nanti ketika dia datang kali yang kedua di dunia ini, dia berkata banyak orang mengaku-ngaku mengenal dia. Bahkan melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati demi nama Yesus. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau, aku tidak mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan. Tapi sebaliknya Yesus akan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ternyata melakukan kehendak Bapa ini menjadi tujuan di dalam kita mengiring Tuhan, tujuan dalam kita mengikut Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama firman Tuhan. Mari kita buka Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama, kita akan lihat di sini apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Injil Markus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-16 ya. Kalau kita lihat di sana judul perikopnya, Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di ayat yang ke-16 kita baca bersama sampai ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat siapa? Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes dan saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita perlu mengenal kehendak Tuhan ya. Tentunya kehendak Tuhan yang pertama adalah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita diselamatkan dulu, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu firman Tuhan tentunya. Ketika kita pertama mengenal Yesus, saya nggak usah bicara orang lain pengalaman saya secara pribadi. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, apa yang saya lakukan? Saya belajar firman Tuhan. Saya belajar Alkitab. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab ini itu adalah isi hati Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal kehendak Bapa? Tentunya kita harus mengetahui isi hatinya. Ketika kita mengetahui isi hatinya, kita mengetahui kehendak Tuhan. Nggak usah bicara dengan Tuhan, suami istri aja. Kira-kira mengerti kehendak suami atau kehendak istri itu sulit apa susah? Nah nggak ada gampangnya, jadi sulit apa? Susah. Saya pernah mendapat satu gambaran tentang mengenal hati Bapa. Waktu saya dulu di Palu pertama kali bertobat, kita di kos-kosan itu saya bikin doa, doa malam sama doa subuh. Padahal saya belum sekolah Alkitab, saya belum pelayanan lah, diusir dari rumah. Baru 1 tahun terima Yesus, diusir, lalu saya ke kos-kosan itu. Di sana saya bikin doa, dari awalnya itu siapa aja anak-anak kos itu yang mau. Puji Tuhan beberapa mau, kalau nggak ada yang mau saya bangun sendiri jam 5 pagi, saya gitaran di situ, saya sembah Tuhan. Lama-lama ada yang masuk, mau doa malam juga begitu, siapa yang mau aja. Puji Tuhan dari situ mulai beberapa anak-anak kos itu dimenangkan. Yang tadinya mereka
di kos-kosan tidur satu kamar sama pacarnya, biasa anak kos kan begitu. Lalu waktu mulai mengenal kebenaran, dengar khotbah, mereka bertobat, mereka nggak lagi melakukan yang seperti itu. Lalu satu kali ketika kami sedang berdoa, ada seorang teman pendoa saya itu dia bernubuat, saudara. Ya, dia bernubuat kepada saya waktu itu kami doa bersama siang-siang ya. Dia tuh bernubuat kepada saya, dia bilang begini, jadi itu suara Tuhan lewat dia. Aku Tuhan akan mengangkat engkau menjadi gembala banyak orang. Karena engkau bukan hanya peka mendengar suaraku, tapi engkau mengenal isi hati dan kehendakku. Waktu itu saya nangis dalam hadirat Tuhan, ya itu ditujukan buat saya gitu ya. Saya nangis dan saya yakin memang itu suara Tuhan. Firman Tuhan bilang uji setiap nubuatan. Karena kalau memang itu dari Tuhan, itu tidak akan berlambat-lambat dan itu akan segera terjadi. Ya saya tunggu saudara. Tapi di situ saya merenung, kenapa Tuhan berkata dia mau memakai saya menjadi gembala. Hari ini saya gembala loh, memang saya gak punya gereja. Saya bukan kayak Pak Abraham Kondrat yang punya gereja banyak. Saya ini gembala tapi gembala online. Ya jemaat saya di mana-mana saudara ya. Jemaatnya hampir 1 juta, banyak enggak? Banyak, tapi enggak ada gerejanya. Haleluya ya, puji Tuhan. Bagus malah ya, bukan gereja berbentuk gedung. Jadi saya kemana aja orang, Bu shalom ibu, saya jemaat ibu loh. Oh ya, jemaat mana? Jemaat Mesbah Doa, jemaat Mesbah Syukur. Ya puji Tuhan, itu terjadi, nubuatan itu terjadi. Tapi saya merenungkan waktu itu dia bilang, kenapa aku memilih engkau ya, suara Tuhan lewat teman saya. Karena engkau bukan hanya peka mendengar suaraku, tapi engkau mengenal isi hatiku dan kehendakku. Saudara, kalau kita mengenal hanya suara, mendengar suara itu semua rata-rata bisa. Ya coba suami istri di sini, ibu kan tahu tuh suara suaminya ya, tahu ya. Jangan lebih tahu suara suami tetangga ya, atau lebih tahu suara istri tetangga ya. Pasti kita tahu suami saya pulang dia cuma ya misalnya apalah dia ngomong sore, saya tahu ini suami saya nih pura-pura jadi tamu ini. Ini suara suami saya. Tetapi mengenal isi hati dan mengenal kehendak. Ya, misalnya saya lihat suami saya, dia duduk mukanya merengut, saya langsung tahu, kamu lapar ya saya. Dia bilang, kok tahu? Karena aku tahu hatimu. Itu berbicara lebih dalam, pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Tuhan itu enggak mau kita hanya bisa mendengar suaranya, tapi kita harus masuk lebih dalam, mengenal isi hatinya, mengetahui kehendaknya. Nah bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Tentunya dengan membaca Alkitab. Ya, tapi bagaimana mungkin? Ya, membaca saja sulit. Ya, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Ya. Ambil sepeda Pak di luar ya. Kita nggak usah bilang baca ya, mungkin nggak ada waktu. Tapi siapa yang tiap hari dengar khotbah, dengar firman Tuhan? Sekarang saudara nggak bisa alasan nggak dengar firman loh. Di YouTube saudara mau di mobil, di kamar mandi, di dapur. Ya saya tuh kadang ketemu ibu-ibu di mall di mana meluk-meluk saya, ya sampai nangis-nangis. Ibu kenapa? Ibu tiap hari temenin saya di dapur. Kenapa saya temenin ibu di dapur? Saya tiap masak dengerin khotbah ibu. Sambil nyuci dengerin khotbah ibu. Sambil ngepel dengerin khotbah ibu. Puji Tuhan, imannya bertumbuh. Enggak ada alasan untuk kita tidak dengar firman Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu dengan adanya media sosial kita bisa putar di mana aja. Di mobil, mau ke kantor, di perjalanan. Mari dengar firman Tuhan. Ya, itulah kehendak Bapa kita mendengar firman Tuhan. Lalu kita masuk lebih dalam lagi. Yesus berkata kepada murid, dia panggil pertama murid yang pertama. Bapak Ibu puji Tuhan ya, untuk bisa menjadi ya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, itu kita nggak perlu titel yang tinggi. Yesus memilih murid yang pertama itu bukan orang kaya. Dia nggak pilih murid dari orang yang punya gelar tinggi, tapi dia ambil siapa? Penjala ikan, nelayan. Kenapa saudara? Lebih mudah ya Yesus untuk menyatakan kehendaknya. Dia bilang, mari ya Simon ikut aku dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia.
Ya, mereka biasanya menjala ikan, tapi sekarang Tuhan mau pakai mereka menjadi penjala manusia. Saya beberapa waktu yang lalu pelayanan di Morowali, ya. Morowali itu kita naik pesawat dari Jakarta, turun di Makassar. Makassar kita ganti pesawat kecil yang pakai baling-baling. Yaitu cuma 20 orang lebih. Waktu kita masuk di pemeriksaan di bandara, itu yang mau ke Morowali itu saudara, ya rata-rata cuma 2 saja. Kalau yang dari China, Tiongkok itu, orang-orang dari China itu buruh untuk tambang. Tapi kalau yang bukan, ya model-model kayak saya dan suami, waktu kita lewat, ya disapa sama petugasnya. Ke Morowali ya Bapak Ibu, iya. Punya tambang ya, puji Tuhan, saya dipikir punya tambang. Enggak dipikir buruh saya. Ya tampang saya tampang pemilik tambang. Ya, dia bilang, "Ibu, Bapak pemilik tambang ya?" "Iya." "Oh, tambang apa Bu di sana?" "Tambang manusia." Ya, kalau mereka nambang, gali tanah cari nikel, cari emas, kita gali cari orang. Amin. Ya, kita pergi ke sana saudara. Ya, kalau Petrus dijadikan penjala manusia, ya saya bilang kami tambang manusia. Tuhan Yesus itu kehendaknya kita ini diselamatkan, mengenal Tuhan. Setelah kita bertobat, kita mengerti kehendak Bapa. Maka kehendak Tuhan yang lebih dalam buat kita ini apa? Kita membawa orang lain untuk bertemu Tuhan Yesus dan mengerti kehendak Bapa. Waktu kita mati nanti satu saat Bapak Ibu, kita akan menghadap di tahta pengadilan Kristus, kata firman Tuhan. Di situ yang Tuhan tanya bukan berapa jumlah kekayaanmu. Selama kamu jadi Kristen, rumahmu tambah berapa? Enggak. Yang Tuhan tanya cuma satu, berapa jiwa yang engkau bawa untuk mengenalku. Karena itu akan menentukan mahkota yang kita dapat. Satu-satunya persembahan terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika kita ini diselamatkan dan kita membawa orang lain berjumpa dengan Sang Juru Selamat yaitu Yesus dan dia juga diselamatkan. Itu loh kehendak Bapa. Waktu Yesus berjumpa dengan Petrus ya dan dia ketemu dengan saudaranya Andreas ya Simon, dia bilang ikut aku ya. Dan mereka meninggalkan jalannya dan mereka langsung mengikut Yesus. Enggak pakai pikir panjang. Mungkin karena Yesus yang ajak ya. Saya ini Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu dikasih visi sama Tuhan karena saya enggak jadi gembala. Secara gembala gereja. Walaupun banyak teman-teman hamba Tuhan yang mendukung, ya ayo Bu buka gereja Bu sudah waktunya. Bahkan banyak jemaat yang tanya, ibu buka gereja di mana, kami mau jemaat di gerejanya ibu saja. Tapi saya berdoa, saya nggak bisa ikut-ikutan. Sekalipun mungkin Pak Konrad suruh Bu buka gereja, saya nggak ikut Pak Konrad, saya nggak ikut siapapun, saya ikut kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nggak suruh, saya nggak mau. Banyak yang suruh saya buka gereja, sudah cukup Bu, sudah bisa Bu. Enggak, saya bilang saya nggak dapat dari Tuhan. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan tuh maunya dengan saya itu pelayanan saya itu apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kehendak Tuhan, itu yang Tuhan mau. Saya bisa buka gereja sekarang bisa. Mungkin kelihatan sukses bisa banyak jemaatnya. Ya, kalau kita bikin mesbah doa onsite itu hampir 1.000 yang datang. Tapi apakah itu kehendak Bapa atau itu kehendak saya? Lalu saya berdoa Tuhan kasih sama saya, ya saat ini gereja berbicara tentang tuaian. Tapi ingat kata Yesus, satu yang Yesus warning, Yesus bilang tuaian banyak tapi penuainya sedikit. Pekerjanya sedikit. Jadi kamu harus ya mencetak penuai ini. Saya sampai berpikir, sampai saya kemarin itu pelayanan 2 minggu keliling Jawa Tengah. Makanya saya beberapa minggu tidak ada di Viva. Ya saya ke daerah Cuntel tuh di atas gunung, dekat sama Gunung Semeru itu kita di atas itu sudah lihat gunung ya. Saya masuk sampai ke sana, ya ketemu sama jemaat mesbah doa, saya dijamu makan, dimasakin lodeh. Enak gitu saudara ya, di atas gunung makan lodeh. Waduh itu nikmat banget, nikmat mana lagi yang kau dustai. Ya nikmat sama ikan asin.
Saudara, saya tuh ketemu beberapa orang di sana, banyak jemaat Mesbah Doa. Saya bilang, ada nggak di sini yang mau jadi hamba Tuhan? Kami buka sekolah misi, bisa datang, nggak usah pikir biaya. Tuhan yang akan sediakan biayanya. 6 bulan sekolah, setelah itu dia balik ke kampungnya, kamu jadi hamba Tuhan. Buka perintisan, bangun kerajaan Allah di sana. Ya, supaya Indonesia ini tidak dihijaukan. Lalu Bapak Ibu, ya saya bilang begitu, aduh rasanya mau ajak orang ikut jadi hamba Tuhan tuh ternyata nggak mudah. Saya mau tanya di sini, ada nggak yang mau jadi pendeta? Coba angkat tangan, kalau saya kasih uang 100 juta mau nggak? Ya, enggak ada kan? Susah. Ya, tapi waktu itu luar biasa loh. Enggak tahu entah karena Yesus yang ajak, mereka memang dipilih Tuhan. Diajak enggak pakai mikir panjang nih Simon dan Andreas, langsung aja ikut, ditinggal jalannya, enggak tanya apa-apa. Demikian juga ya dikatakan di sana tadi murid yang siapa di bawah itu ya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes. Ketika diajak, langsung dia tinggalkan bapaknya, Pak aku pergi dulu ikut Yesus ya mau jadi muridnya. Bapak Ibu, kehendak Bapak yang pertama bagi kita ini menjadi murid. Setelah kita jadi murid, kita memuridkan. Kita menjala manusia. Ya, saya tanya itu orang-orang di situ, Pak kalau ada anak muda yang mau masuk sekolah Alkitab, misalnya dia udah putus sekolah, enggak apa-apa Pak. Asal dia rindu terpanggil jadi hamba Tuhan. Dia enggak punya ijazah, enggak apa-apa. Ayo kita sama-sama membangun kerajaan Allah, asal dia terpanggil, dia punya hati. Lah itu dia Bu, di sini aja kemarin ada sudah lulus sekolah Alkitab STH, sekarang balik Bu, jadi security. Ya, enggak jadi pendeta, ditinggal tuh pelayanannya. Susah saudara, makanya jangan saudara pikir jadi hamba Tuhan tuh gampang loh. Enggak mudah loh, ya. Makanya jangan suka menghakimi hamba Tuhan. Karena jadi hamba Tuhan tuh enggak gampang, walaupun memang banyak hamba Tuhan jadi-jadian. Ya. Tapi Bapak Ibu saya melihat tidak mudah ternyata. Ya, dan Yesus memanggil mereka. Nah sekarang saya tanya, mungkin menjadi pendeta enggak ada yang mau. Sekarang saya tanya, siapa yang mau menjadi penjala manusia? Kalau enggak ada pulang aja. Bubar ibadahnya. Terus saudara ini mau ikut Yesus mau jadi apa? Cuma mau datang duduk diam pulang begitu? Saudara mau atau tidak, engkau terpanggil dan adalah kehendak Bapa untuk engkau menjadi penjala manusia. Enggak perlu jadi pendeta, amin. Enggak perlu masuk sekolah Alkitab. Saudara harus menjadi penjala manusia. Tapi saya mau tanya, mau dulu enggak? Kalau mau baru saya kasih contohnya, saya kasih tahu caranya. Yang mau angkat tangan, yang enggak mau pulang. Enggak usah dengar. Ini penting, kenapa saya mau ngomong sama saudara, waktu engkau mati, menghadap Tuhan yang akan ditanya, berapa jiwa yang kau bawa bagiku? Kita semua terpanggil loh, ini bukan tugas pendeta, ini bukan tugas penginjil, tapi tugas setiap kita orang percaya. Ya, untuk membawa jiwa, Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Saya mau kasih sebuah contoh buat saudara orang yang menjadi penjala manusia ya. Nggak usah sekolah Alkitab. Bapak Ibu, kemarin tadi malam ya ikut Mesbah Doa mendengar kesaksian yang saya bacakan. Ada seorang ibu dia kirim kesaksian, Shalom Bu saya mau bersaksi. Ya dia ini seorang guru ya. Dia bilang tadinya sebelum saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, sebelum saya ikut Mesbah Doa, Mesbah Syukur, saya ini karakternya tuh emosian, saya ngomong sama suami pasti saya marah. Jadi suami juga marah. Jadi kami berdua tuh gak bisa ngomong Bu. Pokoknya bawaannya marah, berantem, dua-dua egois. Tapi semenjak saya ikut Mesbah Doa, ikut Mesbah Syukur, dengerin semua khotbah-khotbah ibu. Ya suami saya juga denger, kami sekarang setiap hari, hampir setiap hari kami sharing. Bisa tukar pikiran, sharing, karena kami berdua diubahkan. Ya puji Tuhan. Ketika orang mendengar firman, dimuridkan oleh firman Tuhan, berubah kelakuannya. Amin. Kenapa kita sekolah? Supaya kita jadi pinter. Yang tadinya karakternya jelek di sekolah jadi baik. Ya, itu tujuannya. Kita mengenal firman supaya kelakuan kita berubah, hidup kita lebih baik. Kami dipulihkan Tuhan Bu, rumah tangga kami semakin baik. Ya, kami semakin luar biasa. Harusnya begitu. Orang ke gereja itu harusnya rumah tangga makin baik. Ya ke gereja nggak ada perubahan ngapain? Coba bertanya ya, jangan-jangan nggak ketemu Tuhan, ketemu setan malah. Ya nggak usah basa-basi lagi, kita ngomong aja belak-belakan ya. Lalu Bapak Ibu dia bilang ketika
Saya di sekolah Bu, ada anak murid itu, satu anak ini nakal banget. Dia tuh di kelas suka ngejar temannya pakai pensil yang runcing. Dia mau tusuk temannya. Dia kejar pakai penggaris, dia mau pukul temannya. Jadi semua anak-anak itu takut kalau ada dia tuh kacau kelas. Satu kali saya panggil Bu. Lalu saya tanya, kamu tuh kenapa begini? Kamu tuh nakal ya, kamu tahu nggak? Gini. Kamu kenapa? Apa yang kamu alami? Gimana? Akhirnya guru ini mulai tanya, gimana keadaan di dalam rumahmu? Karena dia bilang, kalau anak seperti ini, pasti rumah tangga orang tuanya tuh tidak baik. Ya, kalau anak memberontak, berarti di rumah dia sering melihat ada pemberontakan. Ketika dia tanya, anak itu cerita, iya papa mama saya tiap hari bertengkar. Oh, makanya anaknya jadi begitu. Ya Bapak Ibu, kalau anakmu begitu, ya coba jangan-jangan dia itu meniru ya orang tuanya. Lalu akhirnya ibu ini tergerak untuk panggil orang tuanya. Dipanggillah suami istri ini, dia bilang anakmu itu gini-gini. Awalnya mereka berdua nggak mau ngaku. Mereka bilang kami baik-baik saja. Lalu ibunya itu minta teleponnya istrinya, dia WA ya sering, Bu ya cari Tuhan, Bapak Ibu harus sering baca Alkitab. Akhirnya istrinya itu mulai curhat sama gurunya ini, iya Bu kami ini tiap hari bertengkar, saya ini tiap hari dipukul sama suami saya. Oh makanya anak begitu. Ya, di depan anak saya ditampar, dipukul, kadang dia kejar saya, dia mau pukul mungkin pakai sapu, pakai apa. Jadi anaknya melihat. Ya, jadi anaknya jadi seperti itu. Jadi Bu, dia sering curhat sama ibu guru ini. Ibu gurunya bilang, tapi Bu, aduh, ya saya juga jadi capek sendiri Bu. Tengah malam mereka bertengkar jam 2, saya ditelepon jam 2. Saya bilang baru rasa kau. Menjadi penjala manusia itu begitu, ya. Tapi Bu, lama-lama saya pikir, ya kalau kayak gini saya juga capek ya. Akhirnya saya bilang gini, Bu, Ibu dan Bapak tidak ada jalan keluar selain dengerin firman Tuhan. Hanya firman yang sanggup merubah. Nih ya, dengerin khotbahnya Bu Debbie. Dia share link YouTube saya. Dia kasih mesbah doa, khotbah-khotbah saya. Dibuka sama ibu itu. Dia dengar khotbah saya. Akhirnya diajak suaminya dengar. Ya Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang tua ini datang kepada gurunya berkata, Bu terima kasih. Karena ibu kirim kami khotbah, Ibu Debbie kami sekarang rutin ikut mesbah doa. Rumah tangga kami dipulihkan. Dan anaknya juga berubah di sekolah. Wow enggak? Wow. Bapak Ibu, ini loh yang saya maksud. Untuk menjadi penjala manusia, saudara nggak perlu sekolah Alkitab. Saudara nggak perlu masuk ke sekolah misi saya. Ya saya tanya banyak orang, dibuka pendaftaran. Yang mendaftar banyak opa-opa dan oma-oma. Bu Debbie, iya kenapa opa? Saya mau sekolah di Alkitab, sekolah ibu. Enggak bisa, Bapak umur berapa? 70. Enggak bisa Pak, Bapak napas aja susah. Tapi saya terpanggil Bu, enggak bisa. Bapak terpanggil jadi pendoa saja, jadi penjala manusia bagi orang-orang di sekitar Bapak. Kami ini buka batas umurnya 33 tahun supaya bisa dikirim ke desa, masuk ke Morowali di hutan-hutan sana. Hello, amin. Ya, saya bilang kalau ada ponakan Bapak, anak Bapak silakan kirim ke sini, tapi Bapak jadi pendoa saja di rumah, ya. Karena sebentar lagi di absen. Bapak Ibu, kita untuk menjadi penjala manusia nggak perlu masuk sekolah Alkitab. Ini contoh yang sangat luar biasa loh. Guru, tapi dia menjadi penjala manusia. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia pun mengalami. Dulu dia sering cekcok sama suami. Tapi ketika mereka mendengar firman, hidup diubahkan, dia rindu untuk membagikan itu kepada orang lain. Dia bilang begini, puji Tuhan ya Bu ya, sekarang itu untung ada YouTube. Saya nggak perlu layani dia, tak kirimi khotbahnya Bu Debbie. Saya diberkati, saya kirim. Bapak Ibu, mungkin engkau merasa tidak ada apa-apanya loh. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang berkata begini, Bu, tadinya saya itu dikirimin mama saya tuh linknya ibu terus. Saya ini rumah tangga, saya nggak bahagia dengan suami saya. Saya tinggal di luar negeri, ya mamanya di Indonesia. Setiap kali ribut lapor ke mamanya bilang, nih dengerin khotbahnya Bu Debbie ya. Dia nggak mau denger. Tapi satu saat ketika dia sedang terpuruk, dia galau. Tiba-tiba dia buka-buka chattingan mamanya, ini ada khotbah, diklik saudara. Waktu dia dengar Roh Kudus jamah, dia nangis. Di situ dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, engkau nggak perlu masuk sekolah Alkitab. Setidaknya pakai handphonemu itu.
Pakai jarimu ini. Share khotbah-khotbah yang membangun iman. Pendeta siapa aja yang kira-kira memberkati, share itu kepada orang lain. Siapa yang kira-kira mertuamu sedang berantem ribut, adekmu, iparmu, anakmu, menantumu, kirim. Dan itu tanpa engkau sadari, apalagi kalau engkau mengirimnya dengan engkau berdoa. Engkau punya sahabat yang dia misalnya sering curhat dalam pergumulan berat. Engkau berdoa, Tuhan, aku enggak bisa nginjili dia. Jadi saudara gak perlu datang kepada dia berkata, Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 berkata, firman Tuhan, kan gak semua orang bisa begitu. Tapi sekarang ada media. Tuhan bekerja lewat media. Kenapa Yesus berkata begini? Tanda kedatangan Tuhan yang paling nyata. Ada peperangan, ada kelaparan, ada sakit penyakit, sampar, orang mati. Tetapi yang paling nyata Yesus bilang, tetapi itu semua baru awal dari kesudahan zaman. Tetapi yang menjadi tanda akhir dari akhir zaman, kalau Injil kerajaan ini sudah diberitakan ke seluruh penjuru bumi, disitulah Yesus akan segera datang. Artinya apa? Setiap orang diberikan kesempatan untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ayo, engkau terlibat di dalam proyek Tuhan ini. Menjadi orang-orang yang ikut mewartakan Injil. Cuma bagi loh, share link khotbah yang menurut saudara itu memberkati. Siapapun pendetanya. Bukan cuma saya. Kalau saudara tahu itu memberkati, share. Kasih ke iparmu, kasih ke kakakmu, kasih ke orang, ke grup. Entah dia baca atau tidak, engkau berdoa, Tuhan aku mau kasih ini. Biar Roh Kudus bekerja. Saya sudah mendengar banyak kesaksian. Orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena di share link. Mereka di dalam kekalutan, di dalam pergumulan, mereka klik lalu mereka dijamah Roh Kudus. Bapak Ibu, saya hanya mau mengingatkan, mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Supaya engkau membawa jiwa datang kepada Tuhan secara pribadi. Karena waktu kita berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus, dia tidak tanya, apapun enggak ditanya. Yang ditanya adalah, berapa jiwa yang sudah engkau selamatkan bagi kepentingan kerajaanku. Ya, saya mau berkata kepada kita semua, Yesus berkata, tuaian banyak, tapi penuainya sedikit. Marilah kita semua menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kenapa? Karena itu kehendak Bapa. Ya, biar kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar kita mau bilang, Tuhan pakai hidup kami. Untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Untuk boleh kami memberitakan Injil-Mu. Untuk kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Engkau gak perlu berkhotbah. Engkau gak perlu sekolah Alkitab. Engkau tidak perlu jadi sarjana teologi dulu. Engkau hanya bilang, Tuhan aku mau menjadi penjala manusia. Mungkin itu anakku. Ya, karena ternyata masih banyak orang Kristen yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hanya ketika mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya banyak mendapatkan kesaksian orang-orang yang berkata, Bu, saya ini Kristen puluhan tahun. Tapi saya baru mengerti kebenaran sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Bapak Ibu, ini waktunya. Yuk, kita semua terpanggil untuk sama-sama menjadi penjala-penjala manusia. Ya, karena itulah yang Bapak kehendaki dari kita. Jangan engkau cuma jadi jemaat yang datang, duduk, diam, pulang, duduk di kursi gereja. Tapi tidak ada pernah apapun engkau lakukan bagi kepentingan kerajaan Allah. Mari kita belajar untuk bersyukur, terutama dalam keluarga dan rumah tangga. Suami bersyukur atas istrimu, amin. Ya, tolong bapak-bapak yang kenceng amin ya. Ya, syukuri istrimu. Coba yang bawa istri, lihat dulu istrimu. Bilang terima kasih Tuhan. Ya, bilang terima kasih Tuhan buat istriku. Coba cepet ngomong sama istrinya. Ini orang Kristen ini agak-agak kaku-kaku ya. Suruh ngomong begitu aja gak mau ya. Bilang terima kasih Tuhan buat istriku yang luar biasa. Ya, demikian istri ya. Ya, demikian istri. Coba lihat suamimu bilang, terima kasih Tuhan buat suamiku yang luar biasa.
Ya, ndak usah malu ya, namanya suami istri itu kan harus, saya juga dengan suami seperti itu ya, saya selalu suami saya itu setiap bangun pagi dia berkata, terima kasih Tuhan buat istriku yang luar biasa, terima kasih buat ya rumah tangga kami, terima kasih, pokoknya selalu kita mengucap syukur dan berterima kasih. Ayat yang berikutnya, ayat 21 di sana dikatakan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, rumah tangga yang diberkati Tuhan itu diawali dari apa? Saling merendahkan diri. Amin. Ya, ketika ada saling merendahkan diri, maka saya percaya saudara, di situ akan ada damai sejahtera. Saya kasih contoh begini saudara, ya. Ya, karena kita baru pulang dari Amerika lah ya, contohnya banyak-banyak Amerika saudara ya. Kemarin itu ya nyetir di sini tuh contoh ya, kita itu kalau di Amerika suami saya bilang beda ya nyetir di Indonesia sama di Amerika ya. Iya, bedanya apa? Kalau di perempatan itu ketemu kan, misalnya 2 atau 4 mobil ketemu. Kalau di Amerika tuh semua berhenti saudara, berhenti semua, lalu semua tangannya begini, suruh duluan. Kalau di Indonesia ketemu di perempatan gimana? Pokoknya maju duluan semua, makanya sering tabrakan saudara. Ya, saling merendahkan diri. Ya, coba kalau dalam rumah tangga itu suami istri ada yang saling merendahkan diri, maka pertengkaran, keributan itu tidak akan sering terjadi. Ya, karena kalau suaminya mau marah sama istrinya mau marah, dua-dua gini, kamu duluan deh marah. Ya, istrinya bilang sama suami, enggak kamu duluan. Suaminya bilang, kamu aja duluan. Enggak, kamu duluan, maka enggak jadi. Ya kayaknya itu dongeng ya Bu ya. Enggak bisa ya seperti itu. Bisa kalau saling sama-sama merendahkan diri. Karena ada kerendahan hati saudara ya. Kita tidak merasa benar sehingga kita bisa saling merendahkan diri. Ayat yang ke-22, nah ini kita masuk saudara ya. Ayat 22 berkata apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada, waduh ibu-ibu berat gak ini? Kita disuruh tunduk sama suami seperti kepada, tunggu suami-suami jangan besar kepala dulu. Ya terus langsung lihat istrinya ngomong, tuh Alkitab bilang loh kamu harus tunduk sama saya seperti kepada. Nah kalau disuruh tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, berarti suami juga hidupnya harus seperti amin bapak-bapak. Iya dong, kita disuruh tunduk seperti kepada Tuhan. Ya berarti suami juga hidupnya harus seperti Tuhan, mewakili Kristus di dalam keluarga. Amin. Ya jadi susah nggak dua-dua? Ya istri susah nggak tunduk sama suami seperti kepada Tuhan? Susah? Yang benar, ibu-ibu, susah apa gampang? Susah banget buat ibu-ibu ya. Tapi kalau kita punya kasih Kristus maka pasti bisa. Apalagi kalau suaminya memang hidupnya menggambarkan hidup Kristus. Amin. Lu kalau suami kita hidupnya seperti Tuhan Yesus, apa istri nggak tunduk? Halo ibu-ibu, pemurah, penyabar, penuh kasih, nggak pelit. Apalagi itu yang terakhir. Ya ibu-ibu ya, amin. Ya makanya saudara dikatakan istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tentunya dalam hal melakukan yang benar. Kalau suami menyuruh istri melakukan yang tidak benar, ya kita harus lebih takut kepada Tuhan. Ya, misalnya istri suruh suami suruh istrinya berdosa. Kayak dulu ada suami yang mau jual istrinya. Istrinya bilang, kami kesulitan uang Bu, lalu suami saya mau menjual saya kepada temannya, dianterin ke hotel. Ya, apakah dalam hal seperti ini saya harus tunduk karena suami saya bilang, ya firman Tuhan berkata loh, kamu tuh harus tunduk kepada suami. Ya saya bilang ya nggak bisa begitu Bu, kita tunduk dalam konteks yang benar saudara. Ya kalau suruh yang tidak benar maka jangan kamu melawan Tuhan. Ya di dalam konteks yang benar suami dituntut untuk hidup seperti Tuhan di dalam rumah tangga. Ya jadi mulutnya itu juga jangan suka maki-maki istri.
Ya, karena saya percaya di mana ada suami yang takut kepada Tuhan, tunduk kepada Kristus, maka di situ pasti ada istri yang tunduk kepada suami. Karena Kristus adalah kepala, lalu suami ini wakil Kristus di dalam keluarga. Jadi urutannya suami tunduk pada Kristus, lalu istri akan tunduk kepada suami. Kalau suami takut Tuhan, gak mungkin lah istri itu mau menuntut yang seperti apa ya. Lalu dikatakan ayat 23, karena apa? Suami adalah kepala istri. Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini kata firman Tuhan loh, Bapak-bapak. Suami itu adalah kepala istri dan juga anak. Sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh berusaha, terutama para suami, untuk hidup seperti Kristus, saudara. Lalu ayat yang ke-24 dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam hal keuangan, ibu-ibu ya, kita berdoa supaya kita juga wanita ini harus bisa menggunakan uang dengan bijaksana. Seringkali suami tidak percaya kepada istri dalam hal keuangan karena memang istrinya tidak dapat dipercaya. Ya, kalau kita hidup takut Tuhan, saya percaya pasti suami kita percaya kepada kita. Alkitab berkata istri yang takut akan Tuhan itu, ya dia itu dipuji-puji dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kalau hidup Bapak Ibu sebagai suami istri kita saling satu hati, kita sama-sama hidup dalam Tuhan, tidak bertengkar, tidak berantem, maka Tuhan memberkati rumah tangga kita. Terutama bapak-bapak, saya melihat suami-suami yang takut Tuhan itu pekerjaannya diberkati. Ya, apalagi suami yang mempercayakan keuangan kepada istri. Istri itu juga nggak mungkinlah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, jadi sebagai suami istri kita mulai dulu dari hal keuangan. Mari kita saling terbuka suami istri supaya Tuhan memberkati. Kalau dalam hal keuangan saja kita nggak terbuka, nggak mungkin Tuhan itu mau memberkati saudara. Amin. Kita saling terbuka yuk. Ini perkara kecil yang berdampak besar. Karena Tuhan mensejajarkan dirinya dengan mamon. Tuhan bilang, kamu nggak mungkin mengasihi Tuhan, tapi juga kamu mengasihi mamon. Karena pada saatnya kamu akan pilih salah satu. Yuk kita belajar terbuka dalam masalah keuangan. Di sini suami istri semua terbuka, amin. Istri tahu uang suami? Banyak yang konseling kepada saya, ya Bu, saya tuh sampai hari ini nggak tahu uang suami saya. Lo suami-suami dengar baik ini. Ya, engkau nggak akan mungkin diberkati Tuhan lebih lagi kalau kepada istrimu saja kau nggak terbuka. Jangan sampai seperti yang saya cerita, waktu suami mati mendadak serangan jantung, istri bingung mau ambil ATM nggak ngerti pinnya. Tapi di sini semua tahu pinnya, amin. Insya Allah. Ya, harus tahu loh berapa jumlah saldonya itu harus tahu. Bahkan pengeluaran itu dibuat apa saja kita harus saling tahu. Tidak boleh saudara, kalau engkau tidak terbuka dalam hal ini, satu celah iblis itu akan masuk di situ. Karena keuangan, ini kenapa saya lari ke keuangan di sini ya. Tadi pagi saya khotbah di Karawaci, tema yang sama tapi saya nggak bicara tentang uang. Di sini kok kenceng sekali soal uang. Ya, Roh Kudus yang tahu ini ya. Rumah tangga kita nih saudara, ya, dalam hal keuangan kita harus saling terbuka. Suami-suami, kalau engkau nggak terbuka dengan istrimu soal keuangan, ya kau sendiri yang akan pusing loh. Pusing nggak cari tempat simpen duit? Ya, mau simpen di mana ya? Kaos kaki hilang, di sini hilang, dibawa lari tikus, bukan istri yang ambil. Ya, tapi kalau engkau percaya, loh Alkitab berkata kita ini ketika menikah menjadi satu tubuh. Mereka bukan lagi dua loh, tapi satu. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam keuangan, dalam segala hal kita menjadi satu. Makanya tidak ada ya dusta di antara kita. Amin. Loh kalau keuangan kita nggak terbuka, sangat-sangat
Berbahaya saudara. Dari hal kecil ini saja, buat apa kita menikah kalau kita nggak saling terbuka? Ya, kita harus saling terbuka. Saya sama suami saling tahu mobile banking kita ya sama. Dia pinnya dia juga tahu, dia pegang, dia tahu, dia pegang kartunya, saya pegang mobile bankingnya. Ya saya juga tahu dia punya tabungan berapa, kita sama-sama ada, saling tahu saudara. Pengeluarannya buat apa aja, kalau mau keluarin uang sama-sama, sama-sama saling bertanya. Mau beli ini boleh enggak? Ya udah kalau setuju sama-sama boleh, ya udah boleh. Ya. Tapi kalau suami bilang enggak boleh dalam pengeluaran yang besar, ya istri juga harus belajar tunduk. Amin. Ya, walaupun kita punya uang sendiri, walaupun penghasilan kita lebih besar daripada suami. Ya, kita satu hati di dalam keuangan saudara. Ya, saya ngomong di sini bukan berteori. Saya tahu di sini banyak yang lebih tua dari saya. Tapi kami mengalami terobosan demi terobosan dalam keuangan. Kenapa? Karena kami berusaha melakukan firman dalam rumah tangga. Hari ini Tuhan memberkati kami saudara. Karena kenapa? Ayo kita mulai lakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak jadi pelaku firman, susah untuk Tuhan menyertai dan memberkati kita. Dalam hal kecil saja, banyak orang Kristen berkata, saya percayakan hidupku sama Tuhan. Saya percayakan pekerjaanku. Tapi sedikit yang mempercayakan keuangannya kepada Tuhan. Ya, ketika kita mempercayakan keuangan kita pada Tuhan, caranya gimana? Libatkan istri dalam hal keuangan. Ya, karena istri itu bendahara yang paling top untuk mengurusi keuangan. Amin ibu-ibu. Ya, asal ibu-ibu juga takut Tuhan, ya. Bapak-bapak nggak perlu ada yang disembunyikan. Ingat loh, kalau mati serangan jantung, ya karena mati itu nggak pernah ngomong-ngomong. Loh bener, ya mati itu nggak pernah ngomong-ngomong, nggak tanya umur. Ya, yang saya bersaksi berapa waktu lalu, saya pelayanan di Amerika, baru ketemu pemain musik umur 40 tahun. Hari Minggu saya khotbah masih ketemu, masih salaman. Ya, apa kabar Kak? Baik, kamu gimana? Baik, gini. Besok Senin ditemukan meninggal, nggak bangun lagi pagi. Sehat hari Minggu saudara. Coba tuh hidup ini siapa yang tahu? Ya, seperti uap, hari Minggu masih ke gereja, masih ketemu, masih ngobrol. Besok Senin subuh udah ditemukan meninggal. Tidak bangun lagi. Hidup kan gak ada yang tahu, makanya kalau Tuhan kasih kesempatan hari ini, ayo terbuka Bapak-Bapak, amin. Ya supaya kita nih saling, ketika dapat uang kasih tahu istri ini loh tadi aku dapat bonus dari kantor, ini THR. Ya sekian, yuk kita doakan bareng, yuk tumpang tangan bareng. Amin Bapak-Bapak. Yang amin cuma sedikit, yang lain gak mau amin, ya sudah terserah, emang gue pikirin. Ya dikasih tahu firman nggak mau dengar ya sudah terserah. Ya kita mulai dari hal yang kecil, kelihatannya kecil tapi itu berdampak. Kalau dalam hal uang kita nggak setia sama Tuhan, nggak takut Tuhan, bagaimana dalam hal yang lain? Ya istri melindungi. Kalau istri tahu keuangan, suami saling tahu, kita tumpang tangan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Ya, mau apa-apa saling berdua bertanya, mau buka usaha, mau bisnis apa, mau lakukan ini itu, dua-dua minta konfirmasi dari Tuhan, berdoa saling meneguhkan. Itulah kekuatan kita saudara. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-25, hai suami, nah tadi buat istri ya, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 baca bersama. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak-bapak disuruh mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Ya bapak-bapak ya, berani gak menyerahkan diri buat istri? Ini juga sulit loh ya. Kita disuruh menyerahkan diri kita bagi istri kita. Banyak hal terjadi saudara, beberapa waktu lalu aja saya baru mendengar satu kasus. Suaminya selingkuh, istri gak terima, istri balas selingkuh. Ini yang terjadi sekarang. Ya setan itu bekerja luar biasa. Ketika istri balas selingkuh, akhirnya dua-dua sama-sama selingkuh. Yang menjadi korban siapa? Anak. Suaminya ini uangnya diperas sama selingkuhannya sampai akhirnya hutang di perusahaan.
Jadi dia udah gak terima gaji karena gaji dipotong utang. Istri juga sudah seperti itu dengan laki-lakinya, gak peduli anak. Akhirnya anak gak bisa sekolah, gak bisa kuliah karena gak ada uang buat pakai bayar. Saudara, makanya beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada kasus bunuh diri anak remaja di Tangerang. Dia lompat dari apartemen, kenapa? Karena papa mamanya sering berantem. Ya, kita ini sebagai orang tua, mari kita belajar menjadi teladan bagi anak-anak kita di dalam kehidupan kita berumah tangga. Anak-anak itu gak pernah minta dilahirkan lewat pernikahan kita. Tapi ketika Tuhan beri mereka kepada kita, itu artinya Tuhan memberi kita kepercayaan. Mari kita orang tua menjadi contoh dan teladan supaya anak-anak belajar tentang Tuhan lewat kehidupan orang tua. Saya bersyukur kalau saya ngupload foto atau story di Instagram berdua dengan suami, sama anak saya tuh dia suka nge-reply ya story saya. Dia selalu tulis, ini role model bagi saya. Dia menjadikan saya dan suami menjadi role model di dalam pernikahan. Bukankah itu satu hal yang membanggakan? Loh, anak saya loh menulis gitu di IG-nya, saya bangga. Kenapa? Anak saya lihat kehidupan kami setiap hari. Kita gak bisa bohong, benar gak saudara? Siapa yang paling tahu hidup kita? Ya anak-anak kita. Mereka melihat bagaimana kehidupan suami istri itu yang sesungguhnya. Sehingga mereka bisa belajar. Ya, mereka bisa tahu. Bahkan kadang anak saya itu ngomong, Mami itu loh terlalu ya. Masa mau beli apa-apa mesti tanya papi. Terus kalau papi gak bolehin, Mami gak mau. Terus kata papinya ngomong gini, ya mak, dia bilang kalau aku ndak mau loh kayak gitu. Aku punya uang, aku beli sendiri, nggak usah tanya-tanya. Suami saya bilang, makanya kamu nggak jadi mamimu. Saya bilang, ya Alkitab mengajarkan begitu, kita harus sepakat. Suami istri itu harus bersepakat. Tapi dari situ kan saya ajarkan nilai-nilai kepada mereka. Walaupun kelihatannya anak saya ngomong begitu, tapi kan dia melihat saudara. Ada satu contoh dari kehidupan kita berumah tangga. Ya, mari kita ini saudara jangan sampai anak-anak menjadi korban. Ya, karena kita di rumah ribut terus, sudah tidak ada kasih. Ya, nggak pernah lagi saling bersama-sama. Saya sama suami aja kalau di rumah tuh berdua, sampai anak saya bilang lupa ya kalau udah punya anak. Ya berduaan terus. Ya kan kita jadi berkat saudara. Anak-anak melihat hidup kita. Sekarang ini banyak rumah tangga yang sudah menjadi tawar. Suami istri udah gak omongan. Banyak saudara. Ya udah sampai rumah masuk kamar gak omongan. Berkat apa yang akan kita dapat dalam rumah tangga yang seperti itu? Ya ayo kita pulihkan saudara. Bangun kehidupan di dalam doa bersama, gandeng tangan, ya doakan anak-anakmu, maka Tuhan akan memberkati. Masa-masa ke depan ini akan semakin sulit, tapi orang yang hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka lah akan melihat pembelaan Tuhan. Terutama anak-anak kita harus melepaskan berkat bagi mereka dan menjadi contoh bagi anak-anak kita saudara. Supaya anak-anak kita saudara mereka hidup menjadi anak-anak yang berbahagia. Sekarang ini anak-anak itu generasi ini rapuh loh saudara. Mereka rapuh sekali. Ya, karena perkembangan zaman teknologi, media yang begitu luar biasa pengaruh bagi anak-anak kita. Kita harus kuat di dalam rumah tangga supaya mereka juga kuat di dalam iman. Apalagi banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng. Ya, ini lagi heboh ini Kristen progresif. Ya, saudara sudah melihat videonya ya. Apa itu progresif? Progresif itu adalah sebuah perubahan yang harus dilakukan karena tuntutan masyarakat atau tuntutan zaman, ya, atau tuntutan keadaan budaya dan lain sebagainya. Ya, saya tidak setuju sekali kalau mereka memakai nama Kristen. Kenapa harus pakai Kristen? Sebut aja lain. Ya, karena semua ajarannya bertentangan dengan firman Tuhan. Yang pertama, dia berkata bahwa ya, orang itu bisa selamat tanpa percaya Yesus. Ya, bukan hanya lewat Yesus ada keselamatan. Loh saudara, kenapa? Bukan hanya menjadi Kristen. Memang kan saya selalu berkata, menjadi Kristen gak cukup. Dan agama Kristen tidak bisa menyelamatkan orang. Tapi yang menyelamatkan orang itu Kristus. Ya, kenapa? Karena lewat Kristus dia mencurahkan darahnya, ini mematahkan kutuk dosa atas manusia. Karena semua manusia telah berbuat jahat dan jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah.
Ya, kenapa kita perlu Yesus? Karena hanya lewat Yesus kutuk dosa itu diputuskan sehingga hubungan manusia yang tadinya dengan Tuhan itu rusak, itu diperdamaikan kembali, saudara. Sebaik apapun manusia, ya, dia tetap hidup di bawah kutuk dosa. Makanya dari zaman perjanjian lama kita lihat tata cara ibadah manusia orang Israel. Awal mula mereka itu selalu mempersembahkan kambing domba untuk apa? Darahnya itu untuk menyucikan dosa. Ya, kalau menghadap Tuhan harus membawa korban persembahan penghapus dosa. Nah, karena manusia ini dosanya sudah terlalu jahat, terlalu bejat, maka tidak ada lagi darah binatang yang bisa dipersembahkan untuk menghapus dosa manusia. Jadi Allah yang turun ke dalam dunia, makanya disebut Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat. Nah, lewat darah yang tercurah di atas kayu salib, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu dikembalikan. Nah, kalau orang berkata, maaf ya, ini iman Kristen, iman percaya kita kepada Kristus. Enggak boleh, saudara. Kita mendengarkan, memang Rasul Paulus berkata begini. Kalau ada orang lain yang membawa ajaran di luar daripada Injil yang sudah kita terima, ya, entah itu malaikat ataupun rasul-rasul di antara kami, kata Rasul Paulus, maka terkutuklah dia. Ya, tidak boleh ada ajaran lain, saudara. Lalu yang kedua dia bilang, tidak ada sorga dan tidak ada neraka. Enak banget gak kalau gak ada neraka? Ya iya, makanya yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, yang selingkuh tetap selingkuh, yang hidup dalam dosa kenajisan terus, yang mabok terus, yang judi terus. Orang-orang ini, saudara, karena ya memang benar tuntutan zaman. Ya, kekristenan dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan zaman sekarang. Mereka berpikir, mana ada orang bisa hidup kudus sekarang? Mana ada orang bisa hidup ya benar di zaman sekarang ini melihat keadaan dunia yang seperti ini. Lihat aja badannya dari ujung sampai ujung tato semua, saudara. Ya, ngomong begitu. Saya nggak setuju dia membawa Kristen. Kristen itu sendiri artinya apa, saudara? Pengikut Kristus. Lah kenapa kamu menyatakan Kristen tapi pakai progresif gitu dan tidak mengakui Yesus? Ya, dan yang ketiga yang sangat menyesatkan, mereka berkata Alkitab ini bukan firman Tuhan. Ini cuma ditulis oleh manusia. Kita ini menganggap Alkitab ini adalah firman Tuhan. Saudara, pengajaran Yesus itu sangat luar biasa. Ya, apa yang Yesus ajarkan itu di luar logika manusia. Ya, dan kita harus percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Tapi memang Alkitab berkata di akhir zaman akan bermunculan ya nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menurut ya anggapan mereka sendiri, yang menyenangkan telinga. Pengajaran gini didengar anak-anak muda seneng nggak? Seneng banget, nggak ada neraka kok. Ya, bebas aja kamu bikin dosa. Ya, hati-hati loh, saudara. Makanya pendidikan iman pertama kali harus dimulai dari keluarga. Diawali dari siapa? Orang tua, suami, istri. Kita hidup saling mengasihi, mempraktekkan firman Tuhan. Maka saya percaya anak cucu kita, saudara, akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Ayat 26, suami itu bertugas apa? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Yesus mengasihi jemaat supaya jemaat menjadi kudus. Suami, tugasmu membawa istri dan anakmu hidup takut akan Tuhan. Jangan kebalik-balik. Hari-hari ini saya mendengar banyak istri yang konseling. Bu, suamiku itu loh diajak doa. Enggak mungkin mau. Apalagi diajak baca Alkitab. Lah suami mau menuntut istri tunduk sedangkan kau tidak hidup menurut ajaran Kristus. Alkitab berkata engkau harus menjadi imam di tengah keluarga yang membawa anak istrimu kudus dan tidak bercacat. Itu tugas suami. Ya, makanya saudara anak-anak muda di sini yang mau pacaran, lihat dulu pacarmu itu terutama yang laki-laki sudah dewasa belum dalam iman.
Kalau diajak ke gereja aja nggak mau, putus saja. Ya, buat apa kau pacaran sama laki-laki begitu? Sama Tuhan saja dia nggak hormat, apalagi sama kau. Amin. Ya, saya bilang sama anak-anak saya, kau jangan pernah pacaran dengan laki-laki yang nggak menghormati Tuhan. Ya, sama Tuhan saja dia nggak hormat, apalagi sama kau. Ya, Tuhan yang kasih dia napas loh, dia nggak hormati. Bapak-bapak, mari kita bertobat. Selama masih ada waktu, ayo jadilah imam, karena itu fungsi alkitabiah dalam kehidupan suami. Ya, dikatakan di sana, ya, supaya ayat 27, supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Ini tugas Kristus dan ini tugas suami kepada istri dan anak-anaknya, saudara. Demikian juga 28, baca bersama. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Amin, bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak pijat istri sama dengan pijat diri. Ya, mengasihi istri sama dengan mengasihi diri sendiri loh. Ya. Jadi mari, jadi berarti kalau bapak-bapak juga marahin istri sama dengan marahin diri sendiri. Kalau katain istri goblok, berarti bapak-bapak katain diri sendiri. Sebelum ngatain istri, ngatain diri sendiri. Goblok kau, goblok. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu ya, mari kita berusaha dalam rumah tangga itu hidup kita kudus. Ya, jangan saling mengata-ngatai yang seperti itu, karena suami-suami, siapa mengasihi istri, dia mengasihi dirinya sendiri. Ini yang berkata firman Tuhan. Sebab 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jangan membenci dirimu. Kalau kau membenci dirimu, ya tidak ada orang yang membenci dirinya. Saya mau sakiti diri saya, ya. Saya mau berbuat yang tidak enak kepada diri. Semua orang mencintai diri sendiri, saudara. Itu sudah dari sananya. Makanya dikatakan tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya dia mengasuh dan merawatnya. Suami istrimu itu dirimu sendiri. Makanya benar Alkitab berkata kita bukan lagi dua tetapi satu. Berarti kalau istrimu itu tubuhmu sendiri. Kalau kau sakiti istrimu sama dengan kau sakiti dirimu sendiri. Ya, kalau kau sakiti, kau bentak istrimu, berarti engkau membentak dirimu sendiri. Mari kita belajar mengasihi. Kita lanjut ayat yang ke-32, ayat 33, 1, 2, 3, ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi istri tunduk pada suami, hormat pada suami, dan suami kasihilah istrimu. Saya percaya di mana ada suami yang mengasihi istri, di situ pasti ada istri yang tunduk kepada suami. Tapi sebaliknya, suami jangan engkau berharap istrimu tunduk kalau engkau tidak mengasihi istrimu. Biarlah kita semua, saya undang para imam musik ke depan, biarlah kita semua sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu kita, dan kita boleh senantiasa ya sungguh-sungguh menjadi panutan, saudara, ya, agar rumah tangga kita diberkati dan kita boleh menjadi berkat, ya. Biarlah kita mau belajar saling mengasihi lebih sungguh. Kita bangkit berdiri bersama, kita mau bilang, Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Pakailah hidup kami, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu setiap waktu untuk mengenal kebenaran-Mu, Tuhan. Untuk menghidupi setiap apa yang menjadi rencana Tuhan di hidup kami. Jangan biarkan Tuhan kami menghabiskan umur kami dengan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama umur yang Tuhan beri bagi kita. Tapi biar selama Tuhan beri kita waktu, kita mau rindu untuk selalu mengenal kebenaran Tuhan. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Katakan pada Tuhan, Bapa, kami rindu
untuk kami boleh selalu mengenal kehendak Tuhan di hidup kami. Kami tidak ingin waktu hidup kami berlalu sia-sia tanpa kami melakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kami diselamatkan dan kami boleh membawa orang lain untuk diselamatkan berjumpa dengan Tuhan. Kami mau menjadi penjala-penjala manusia karena itulah yang Engkau kehendaki. Tuhan, mampukan setiap kami. Ajar kami tidak menjadi Kristen yang hanya terus memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Yang hanya terus memikirkan masalah, persoalan yang kami hadapi. Tapi ajar kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dalam iman. Kami datang kepada Tuhan dan berkata, pakai hidup kami Tuhan. Selama masih ada waktu, pakai hidup kami untuk menjadi alat penuaian bagi jiwa-jiwa.